terkait dengan analisis informasi dari sesi hari ini adalah kita akan menganalisa atau tepatnya cara bagaimana menganalisa suatu kebutuhan user lalu kita tuangkan di dalam sistem informasi. Apa itu analisis sistem informasi? Yaitu salah satu kegiatan yang merupakan proses dilakukannya oleh perusahaan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus atau tidak bagus, mendokumentasikan kebutuhan dalam sistem yang baru. Ini salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, si pemilik sistem yang berjalan, lalu dilihat mana yang masih relevan atau yang sudah tidak relevan di dalam sistem tersebut, maka diputuskan apakah dibuat sistem yang baru atau ditambahkan sistem yang sudah ada, seperti itu. Lalu analisis sistem merupakan tahapan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui peningkatan kinerja sistem yang lama untuk membantu setiap aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Ini jadi salah satu tahapan untuk meningkatkan kinerja sistem yang sudah ada. Tahap analisis ini merupakan tahap yang sangat penting. Kenapa? Karena kesalahan di tahapan ini akan menyebabkan kesalahan di tahapan selanjutnya, sehingga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi di pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa ini poin utama dalam analis, ya, di mana ketika kita mendapatkan informasi yang benar, data yang benar, maka akan menghasilkan suatu analisa yang baik. Tapi ketika lagi informasi dan data yang kurang tepat, maka akan mengakibatkan hasil analisis yang kurang tepat juga, maka berakibat ke dalam pembuatan sistem ini akan bermasalah. Seperti itu. Lalu fase analisis sistem ini memberikan pemahaman tentang sistem yang sudah ada dan menemukan peluang untuk pengembangan sistem terjadi lebih baik serta memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi kita bisa melihat di sana, kita pahami tentang sistem yang sudah berjalan, mana yang perlu ditambahkan, mana yang harus dihapus atau memang harus diganti, kita sesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita. Lalu di mana proses analisis sistem informasi menjadi acuan penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Ini menjadi acuan ya, yang dasar untuk mengambil keputusan dari stakeholder untuk melakukan pengembangan atau tidak di dalam sistem informasi ini. Faktor utama dari sistem analis adalah mempelajari permasalahan secara perinci, menentukan pendekatan yang akan digunakan, membuat suatu pertimbangan perlu tidaknya menggunakan cara komputerisasi. Ini faktor utamanya yang harus diperhatikan, dimulai dari permasalahan yang ada, dilihat detail permasalahannya apa saja, lalu kita tentukan untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan pendekatan apa. Ya, selanjutnya kita lakukan pertimbangan perlu tidaknya menggunakan secara komputerisasi. Jadi tidak semua keinginan user harus dilakukan secara komputerisasi. Terkadang memang ada kegiatan yang hanya bisa dilakukan secara manual, tanpa harus dilakukan komputerisasi. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil, harus diputuskan di dalam tahapan akhir dari analisis ini. Tugas utama dari menganalisis sistem meliputi proses penentuan lingkup sistem, mengumpulkan fakta, menganalisis fakta, dan mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. Ini tugasnya, jadi di mana kita tentukan skopnya, lingkup dari sistem itu, lalu fakta, datanya apa saja, lalu kita analisis data dan faktanya tersebut, lalu mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis. Jadi tetap bagaimanapun dalam hal ini hasil dari analisis ini diperlukan karena sebuah dokumentasi.
Lalu bagaimana menganalisis sesuatu yang berorientasi pada objek? Nah, ini yang akan banyak kita gunakan nanti di dalam pengembangan sistem informasi. Kebanyakan metode analisis sistem memisahkan analisis terhadap data dan proses. Umumnya seperti itu, di mana dipisahkan antara data dan prosesnya. Selanjutnya, analisis berorientasi objek merupakan menghilangkan pemisahan itu dengan mengkombinasikan atau menggabungkan data dan proses yang ada dalam data tersebut. Jadi, analisis berorientasi objek ini tidak lagi membedakan atau memisahkan antara data dengan proses, tapi digabungkannya data dan proses itu dalam melihat permasalahan yang ada. Nah, teknik yang diambil dalam analisis berorientasi objek ini yaitu mempelajari objek yang ada, baik yang sekarang, tujuannya adalah untuk melihat apakah objek itu masih bisa digunakan atau diadaptasi untuk pengguna baru. Lalu mendefinisikan objek baru atau objek termodifikasi yang akan dikombinasikan dengan objek yang ada menjadi aplikasi pengkomputeran bisnis yang bermanfaat. Nah, ini tekniknya yaitu karena kita menggabungkan analisis data dan prosesnya, sehingga kita bisa mempelajari itu, kita lihat dari sisi data dan sisi prosesnya mana yang masih bisa kita gunakan dan kita adaptasi untuk penggunaan selanjutnya. Dan juga kita definisikan lagi objek baru atau objek termodifikasi yang akan dikombinasikan. Lalu kalau dilihat dari sisi definisinya, ya, definisi analisis sistem informasi, analisis informasi adalah proses bagaimana metode pengumpulan data dan mendokumentasikannya sebagai tahap awal untuk melakukan proses desain atau perancangan sistem informasi. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Selanjutnya, definisinya adalah suatu aktivitas pemetaan pembagian sistem kepada beberapa komponen yang membentuk sistem untuk mengkaji, mereview bagaimana setiap bagian dari komponen sistem tersebut berinteraksi dan berfungsi baik. Ini beberapa definisi dari sistem dari analisis informasi. Lalu apa tujuannya kita melakukan analisis informasi? Yang pertama, tujuannya adalah memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Ya, di sini kita memberikan pelayanan berupa data-data atau kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan atau user atau stakeholder, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua, membantu para pengambil keputusan serta mengevaluasi sistem yang telah ada. Selanjutnya, merumuskan tujuan yang ingin dicapai dan meninjau serta menyusun suatu tahap rencana proses pengembangan sistem informasi. Mengkaji dan melakukan analisis terhadap kebutuhan bisnis, lalu menentukan prioritas terhadap proses pengembangan sistem informasi. Nah, tujuan ini bisa terwujud atau bisa terlaksana. Tadi syaratnya adalah ketika kita mendapatkan data dan informasi yang benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka tujuan ini bisa tercapai. Jadi kembali lagi, ketika data dan informasi yang kita dapat tidak maksimal, ya, ini berakibat hasil atau tujuannya tidak tercapai. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tahapannya seperti ini. Ya, di mana dalam proses analisis pengembangan sistem informasi diperlukan tahapan-tahapan sehingga proses analisis sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Nah, berikut ini alur tahapannya. Ya, kita lihat di gambar paling kiri ini. Ini kita sebut sebagai stakeholder-nya, pemilik dan pengguna sistem.
Nah, lalu melakukan identifikasi permasalahan, ini tahapannya ya. Lalu identifikasi ini ya kita lakukan pencatatan, dokumentasi. Lalu yang kedua, memahami kerja sistem, alur sistemnya bagaimana, lalu kita lakukan pencatatan. Tahap ketiga, baru kita melakukan analisis sistem. Jadi setelah kita tahu permasalahannya apa, lalu kita pahami kerja sistem itu bagaimana, lalu kita lihat analisa. Ya, kita mulai menganalisa. Apakah kerja sistem ini masih layak atau tidak, apakah perlu dilakukan upgrade, atau dilakukan perubahan. Nah, disinilah kita melakukan analisanya. Tetap dilakukan pencatatan atau dokumentasi, setelah itu membuat laporan hasil dari analisisnya seperti apa. Ya, apakah merekomendasikan untuk dilakukan pengembangan sistem yang sudah ada, atau membuat suatu sistem yang baru, itu berdasarkan hasil dari analisis ini. Ya, kita bisa lihat dari tujuan yang tadi, yaitu dari hasil laporan ini, apakah tercapai atau tidak. Kembali lagi, kuncinya adalah sumber data dan informasinya tepat, maka kita akan maksimal mendapatkan hasil dari analisis sistemnya. Nah, dari mana? Tadi diawali dari identifikasi permasalahan. Dari sistem yang ada sekarang, masalahnya apa? Lalu yang kedua, kita pahami cara kerja sistem tersebut. Nah, dari dua itulah tahapan itu kita bisa lakukan analisa. Memutuskan jadi hasil akhirnya apakah kita melakukan pengembangan atau kita buat baru. Tapi perlu diingat, semua tahapan-tahapan itu harus ada dokumentasinya, sehingga kita bisa tahu ketika ada permasalahan, kita lihat hasil dari dokumentasi ini, salahnya di mana, seperti itu. Nah, kita lihat tahapan bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi penyebab masalahnya dulu. Yang harus dilihat adalah analis sistem harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang aplikasi yang sedang dianalisisnya. Misalnya untuk aplikasi bisnis, analis sistem perlu mempunyai pengetahuan tentang sistem bisnis yang diterapkan di organisasi sehingga dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah. Nah, ini salah satu spesifikasi yang harus dimiliki oleh seorang analis. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya di mana, penyebabnya apa, dan kita di sini dikatakan, misalkan untuk aplikasi bisnis, ya tentu analisnya lah yang paham tentang sistem bisnis, seperti itu. Jangan sampai nanti analisnya mengarang-arang, ya, tidak sesuai dengan keahliannya. Ini juga jadi masalah. Lalu poin selanjutnya, proses identifikasi penyebab masalah dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek permasalahan yang telah diutarakan oleh manajemen atau yang telah ditemukan oleh analis sistem di tahap perencanaan sistem. Jadi kita lakukan proses identifikasi penyebab permasalahannya itu apa, dengan memulai tadi dengan cara mengkaji ulang permasalahan-permasalahan. Poin selanjutnya, proses identifikasi masalah merupakan proses awal ya, dalam mengembangkan sistem informasi untuk mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terdapat pada sistem. Jadi ini merupakan proses identifikasi merupakan proses awal yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terdapat pada sistem tersebut. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi titik keputusan. Ya. Kalau tadi yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi penyebab masalahnya, lalu yang kedua tahapannya adalah kita mengidentifikasi titik keputusannya.
Proses analisis terhadap pengembangan sistem informasi juga harus mampu mengidentifikasikan terlebih dahulu titik-titik keputusan penyebab masalah yang menghambat. Artinya, keputusan apa yang sudah berlangsung, ya, yang sudah diambil untuk menjalankan sistem tersebut, itu yang harus kita lihat. Nah, sampai nanti keputusan yang kita ambil kurang tepat karena keputusan yang sama yang sudah dijalankan selama ini. Jadi kita harus lihat dulu bentuk keputusan yang menyebabkan masalah itu timbul itu apa saja. Misalkan tadi tentang sistem bisnis, ya, terkait dengan bisnis, seorang analisnya tidak paham tentang sistem bisnis, ya karena tadi keputusannya adalah menyerahkan analisa ini kepada orang yang tidak paham, maka itu menjadi hambatan. Nah, jangan sampai nanti kita melakukan keputusan dengan keputusan yang sama kita serahkan kembali analisis sistem bisnis ini kepada orang yang tidak kompeten di bidang bisnis tadi, ya, terkait dengan alur proses bisnisnya. Nah, itu tujuannya bagaimana kita melakukan proses terhadap pengembangan informasi terkait titik keputusan yang menyebabkan masalah atau yang menghambat proses sistemnya tadi. Selanjutnya, proses pengembangan sistem informasi sebaiknya diawali dari identifikasi titik keputusan yang bermasalah. Yang tadi kita harus cari dulu permasalahannya di mana, keputusan apa yang kurang tepat yang sudah dijalani, ini harus kita perhatikan. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi dalam proses pengembangan sistem informasi. Lalu, sebagai dasar identifikasi titik keputusan, dapat digunakan dokumen paper workflow atau form flowchart bila dokumentasi ini dimiliki oleh perusahaan. Artinya alur sistemnya kita bisa lihat. Nah, kalau sebelum penggunaan use case ini, kita mengenalnya dengan istilah flowchart untuk mengetahui alur dari sistem tersebut. Nanti akan ada pembahasan sendiri terkait dengan flowchart ini. Yang ketiga, kita mengidentifikasi personel-personel kunci. Apa itu? Poin pertama, proses identifikasi terhadap personel kunci, ya, yaitu stakeholder, direksi, manajer level atas. Nah, ini merupakan tahapan utama dalam menentukan proses pengembangan informasi. Artinya kita tahu dulu siapa-siapa saja yang terlibat di dalam yang menjalankan sistem tersebut. Ini harus dipahami. Perannya apa saja, ini yang harus kita tahu. Sehingga kita tahu nanti permasalahan itu adanya di mana. Apakah memang adanya di operator, atau bisa jadi tadi manajer level atas yang tidak paham tentang sistem, dia merasa sistem itu tidak relevan untuk digunakan. Padahal kesalahannya adalah ketidakmampuan si manajer level atas terhadap penggunaan sistemnya. Itu juga harus diperhatikan. Poin selanjutnya, identifikasi personal kunci dapat dilakukan baik secara langsung atau secara tidak langsung yang dapat menyebabkan terjadinya masalah pada proses pengembangan informasi. Poin selanjutnya, identifikasi personil kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagan alir dokumen perusahaan serta dokumen deskripsi kerjanya. Selanjutnya, bagaimana kita memahami kinerja sistem informasi? Dalam poin ini, mempelajari apa dan bagaimana mekanisme operasi dari sistem yang telah ada. Mengetahui dengan jelas dan terperinci tentang kelemahan dan kebutuhan pemakai sistem, lalu mampu menemukan informasi dan fungsi apa saja yang ada dari sistem sebelumnya yang belum maksimal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan, dapat memberikan rekomendasi solusi atas permasalahan sistem yang dialami serta memahami kinerja secara informasi secara keseluruhan. Artinya,
Kita harus memahami dulu sistem tersebut, ya kita pelajari sistem tersebut sebelum kita mengambil keputusan apakah kita akan mengupgrade sistemnya atau kita buat baru sistemnya. Pahami dulu sistem yang sudah ada. Nah, tugas apa yang dilakukan untuk memahami kinerja sistem informasi? Yang pertama adalah menentukan jenis penelitiannya. Di mana jenis penelitian yang perlu ditentukan untuk masing-masing titik keputusan yang akan diteliti. Jenis penelitian tergantung dari jenis data yang diperoleh. Dapat berupa data tentang operasi sistem, data tentang perlengkapan sistem, pengendalian sistem, atau input-output yang digunakan oleh sistem. Nah, ini yang harus diperhatikan terkait dengan jenis penelitian. Lalu yang kedua, merencanakan jadwal penelitian. Jadi tadi tugas yang dilakukan untuk memahami ilmu tersebut adalah pertama, kita tentukan dulu jenis penelitiannya apa, lalu merencanakan jadwal penelitiannya, di mana jadwal penelitian harus direncanakan terlebih dahulu, yang meliputi di mana penelitian akan dilakukan, apa dan siapa yang akan diteliti. Ya, tujuannya bisa melihat nanti apa dan siapa yang akan ditelitinya, lalu siapa akan meneliti apa, kapan penelitian dilakukan, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, dan mengatur jadwal pengambilan sampel. Dari merencanakan jadwal penelitian ini kita bisa paham, nanti si A akan mengerjakan ini, si B akan mengerjakan ini, segala macam, kita sudah tahu, kita bagi, lalu apa yang akan diteliti dan siapa yang akan menelitinya, nah kita atur di sini sebelum proses analisis itu berjalan. Selanjutnya, itu membuat penugasan penelitian. Menentukan tugas dari masing-masing anggota tim analisis sistem yang ditentukan oleh koordinator analisis sistem melalui surat penugasan dengan menyertakan lampiran kegiatan penelitian yang harus dilakukan. Lalu membuat agenda wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, waktu dan materi wawancara perlu didiskusikan. Nah, ini juga sangat penting ya dalam membuat agenda wawancara, sehingga kita tahu arahnya mau kemana wawancara ini, maka kita harus buat dulu daftar pertanyaan, misalkan untuk apa saja yang akan didiskusikan, lalu waktunya bagaimana, ya materinya seperti apa, kita harus buat terlebih dahulu. Jadi untuk wawancara ini kita tidak bisa langsung nembak seperti itu aja. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita apa. Jadi apa yang akan kita lakukan, kebutuhannya seperti apa, nah itulah yang poin-poin yang akan kita tanyakan saat wawancara pada stakeholder-nya. Selanjutnya, mengumpulkan hasil penelitian. Ya, setelah kita diskusi, wawancara, kita mendapatkan hasil. Nah, lalu kita kumpulkan hasil penelitian tersebut yang berupa fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian, harus dikumpulkan sebagai suatu dokumentasi sistem lama. Ya. Jadi kita tahu bagaimana proses sistem tersebut, permasalahannya apa yang ada di sistem tersebut, kita sudah dapatkan, kita dokumentasikan, diantaranya ya waktu untuk melakukan suatu kegiatan, lalu kesalahannya apa saja setelah melakukan kegiatan sistem yang lama, lalu kita ambil sampelnya, formulir dan pelaporan dihasilkan oleh sistem lama, elemen data dan teknologi yang digunakan oleh sistem lama, kebutuhan informasi yang diharapkan pemakai sistem atau manajemen. Nah, ini poin-poin yang harus dicatat hasil dari penelitian tersebut. Lalu bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan? Poin pertama adalah jenis kebutuhan sistem informasi itu ada functional requirement, yaitu kebutuhan yang terkait dengan fungsi produk. Misalnya sistem informasi harus mampu mencetak laporan, sistem informasi harus mampu menampilkan grafik. Lalu yang kedua, development requirement, permintaan pengembangan,
Kebutuhan yang terkait tools untuk pengembangan sistem informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya, sistem informasi yang dikembangkan dengan menggunakan alat bantu Eclipse untuk pengembangan jadi Search Community untuk pemodelannya. Ini pertama, jenis kebutuhan dalam sistem informasi adalah bagaimana fungsi, ya, permintaan fungsi requirement-nya, fungsional requirement, mana kebutuhan yang terkait dengan fungsi-fungsi produk, ya. Jadi harus ada menu laporan, ya kan, lalu ada menu transaksi yang memiliki fungsi di dalam sistem tersebut. Lalu bagaimana untuk tahapan development requirement-nya, untuk pengembangannya. Selanjutnya adalah miscellaneous requirement, di mana ini adalah kebutuhan untuk lain-lainnya yang belum tercakup pada beberapa kategori kebutuhan yang telah terdefinisi di atas. Ya, jadi ini kebutuhan tambahannya apa saja yang bisa, ya, tadi di luar yang fungsional, di luar pengembangan, lalu ada kebutuhan apa lagi di sini. Ini yang harus diperhatikan. Lalu ada lagi terkait dengan performanya. Kebutuhan yang terkait dengan ukuran kualitas maupun kuantitas, khususnya terkait dengan kecepatan, skalabilitasnya, kapasitasnya. Misalnya adalah sistem informasi tersebut harus mampu diakses oleh minimal 1.000 orang pada waktu yang bersamaan. Ini terkait dengan performanya, kecepatan dalam mengakses sistem tersebut. Ya. Kalau di industri, bagaimana sistem itu diakses secara bersamaan tanpa terjadi masalah. Nah, ini kita harus pahami terkait dengan performanya. Ya. Lalu selanjutnya documentation requirement. Jadi kebutuhan ini terkait dengan dokumen apa saja yang akan disertakan pada produk akhir. Dokumen yang bisa dihasilkan pada tahap akhir pengembangan informasi antara lain dokumen teknis. Ya, ini berupa dokumen perencanaan, lalu analis, desain sampai dengan pengujian, lalu user manualnya dan dokumen pelatihannya. Jadi ini terkait dengan pencatatan, ya, mulai dari analisnya sampai dengan pengujian serta manual usernya, ini juga harus dilakukan pencatatan. Karena ketika terjadi perubahan sistem, kita perlu melakukan pelatihan. Ya. Maka kita harus menyiapkan yang namanya user manual dan dokumen-dokumen pelatihan. Ya, kalau dalam pengembangan mungkin tidak terlalu banyak kita membuat user manual karena tinggal tambahan saja. Tapi ketika kita mendevelop sesuatu yang baru, maka user manual atau dokumen pelatihan ini harus kita buat lengkap mulai dari awal dia menjalankan sistem tersebut sampai dengan proses akhirnya berupa laporan dalam sistem tersebut. Selanjutnya, support requirement, yaitu kebutuhan yang terkait dukungan yang lebih setelah sistem informasi digunakan. Dukungan teknis tersebut misalnya adanya pelatihan bagi calon pengguna. Ini ketika itu yang sesuatu yang baru, maka kita harus menyiapkan waktu untuk memberikan pelatihan kepada stakeholder atau pengguna sistem kita tersebut. Lalu bagaimana tahapan analisa kebutuhan sistem informasi dilakukan? Tahapan pertama adalah kita melakukan pendistribusian pekerjaan, jadi pendefinisian dan penerapan terhadap tugas dan tanggung jawab dengan jelas, efektif pada setiap user, personil, dari organisasi. Jadi kita harus bagikan pekerjaan ini, jangan sampai tadi semua dipegang oleh satu orang, dia yang melakukan analis, dia juga yang melakukan pencatatan, dia juga yang melakukan desain, itu yang kurang tepat. Karena pekerjaan ini menjadi pekerjaan bersama, sehingga harus kita distribusikan pekerjaannya. Selanjutnya, pengukuran pekerjaan, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipahami dan dilakukan dengan baik, produktivitas karyawan mampu memberikan benefit terhadap perusahaan,
koordinasi antara unit berjalan sesuai dengan arah kerja perusahaan, mekanisme operasional tidak tumpang tindih dan menghambat arus data, lalu memastikan memiliki standar kerja yang sesuai dengan mutu pelayanan perusahaan. Nah, ini harus kita pahami. Mengukur pengukuran pekerjaan ini kita sesuaikan dengan kemampuan dari tim kita, dan kita sesuaikan dengan apa yang akan dia kerjakan proses. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Selanjutnya, apa analisa kebutuhan informasi? Keandalan itu meminimalkan jumlah kesalahan yang terjadi di masing-masing unit operasional, merencanakan mekanisme operasional dengan baik dan kembali. Lalu dokumen, ini tujuan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen sistem sebelumnya, apakah dokumen tersebut dapat digunakan dengan maksimal. Laporan penyajian, laporan dengan cepat dan efisien dari dokumen yang ada, memastikan validasi dokumen yang dimilikinya. Ini adalah teknologi, kemampuan fasilitas dari sistem informasi personil, peralatan, dan fasilitas lain untuk mencukupi dalam menangani volume data kontan jadi penundaan. Nah, dalam bentuk pelaporan, apa yang harus kita buat dalam pelaporan dokumentasi sistem informasi ini? Proses pelaporan merupakan hasil akhir dari rumusan proses analis. Ya, tujuan utamanya yaitu pertama, memastikan dokumen hasil analisis telah selesai dilakukan. Jadi, semua proses-proses tahapan analis tadi sudah dilakukan pencatatan dengan baik. Lalu meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analis sistem, tetapi tidak sesuai dengan manajemen. Dan jadi, jika terjadi miss antara manajemen atau stakeholder dengan IT yang menjalankan sistem, maka tugas dari analis ini dia melakukan klarifikasi, yang meluruskan kesalahan dan pengertian terhadap apa yang ditemukan. Yang ketiga, meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen. Lalu selanjutnya, hasil laporan disertakan dengan hasil perbandingan antara sistem sebelumnya dan mengusulkan. Jadi kita harus buat perbandingannya. Keunggulannya apa dari sistem yang baru ini? Jangan sampai kita membuat sistem yang baru atau sistem yang akan diusulkan ini, tapi tidak ada bedanya dengan sistem yang lama. Maka kita harus membuatkan perbandingan. Selanjutnya, meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dapat berupa meneruskan ke tahap desain atau menghentikan proyek bila dipandang tidak layak. Ya, jadi di sini kita harus minta persetujuan. Hasilnya setelah kita berikan perbandingannya antara sistem yang lama dan yang akan diusulkan. Lalu bagaimana persetujuan dari pihak manajemen atau stakeholder? Jadi untuk memutuskan apakah ini akan diteruskan sistem yang baru tersebut atau ya sudah tidak diperlukan untuk dilakukan upgrade sistem yang ada. Lalu bagaimana cara pengumpulan data? Yang pertama dapat dilakukan dengan cara wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri, poin pertamanya adalah buatlah panduan wawancara yang akan Anda jadikan arahan agar pertanyaan dapat fokus pada hal-hal yang dibutuhkan. Jadi kita buat panduannya, buat pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kita tidak melebar kemana-mana. Kita dapat fokus pada hal apa saja yang kita butuhkan, sesuai tepat data dan informasinya yang kita butuhkan. Lalu gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami dari pertanyaan yang panjang dan kompleks. Artinya di sini kita perlu membuatkan beberapa pertanyaan. Kalau dalam kuesioner itu ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman. Artinya kalau pertanyaan tertutup, ya cukup jawaban iya, tidak, seperti itu.
sedang, sangat sedang, baik, baik sekali, itu yang tertutup. Artinya si stakeholder ini sudah kita arahkan jawabannya antara ya dan tidak, baik dan baik sekali. Ya. Nah, itu yang, nah, kalau pertanyaan terbuka artinya berupa pertanyaan esai. Mereka menjawab bebas dari pertanyaan kita. Yang umumnya kalau wawancara ya tadi bisa menggunakan yang terbuka dan juga bisa yang tertutup. Memahami, mengamati dengan baik jawaban verbal maupun non-verbal dari partisipan, menggali informasi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang telah berjalan sebelumnya, lalu mencatat hasil wawancara dengan baik dan menyimpulkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan dicapai. Ini poin untuk wawancara. Nah, kelebihannya apa menggunakan metode wawancara ini? Yaitu lebih mudah dalam menggali bagian sistem yang dianggap baik dan bagian mana yang dianggap kurang baik. Jika ada bagian tertentu yang dianggap perlu untuk digali lebih dalam, dapat langsung menanyakan kepada narasumber, dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas lagi. Ini kelebihannya menggunakan teknik wawancara. Ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya dalam teknik wawancara ini sulit dilakukan jika narasumber kurang dapat mengungkapkan kebutuhannya. Pertanyaan dapat menjadi tidak terarah, terlalu fokus pada hal tertentu, dan mengabaikan bagian lainnya. Ini salah satu kelemahannya juga. Ya, kelemahan ini terjadi ketika kita artinya salah dalam mencari narasumber. Ya, narasumber yang tidak kompeten dalam pengetahuannya, maka itu menjadi kesalahan bagi kita. Kita tidak mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Lalu selain wawancara ada juga observasi. Tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam metode observasi ini, pertama, tentukan hal-hal apa saja yang akan diobservasi agar kegiatan observasi menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, mintalah izin kepada orang yang berwenang pada bagian yang akan diobservasi. Lalu ketiga, berusaha sesedikit mungkin agar tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Selanjutnya, jika ada yang Anda tidak mengerti, cobalah bertanya. Jangan membuat asumsi sendiri. Pastikan data hasil observasi sesuai dengan sasaran yang akan dicapai, sehingga proses analisis data dapat memenuhi capaian yang diharapkan. Nah, tentunya untuk observasi ini, kitalah yang berperan untuk melakukan penelitian ini. Nah, untuk melakukan analisis, ya kita yang berperan di sini. Kita mencari informasinya segala macam. Ya. Jadi sangat sedikit berinteraksi dengan pihak lain ya. Jadi yang berperan adalah si analisnya sendiri di sini untuk mencari data-data tersebut tanpa ada diskusi dengan pihak-pihak yang ada yang terlibat. Jadi ada wawancara. Kalau wawancara tadi kan dua arah, ya. Komunikasi kita dua arah antara stakeholder dengan kita selaku analis untuk menggali kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder tadi. Jadi kalau dengan menggunakan observasi, kita seorang analis sendirilah yang akan bekerja untuk mencari data-data dan informasi yang dibutuhkan. Ini kelebihan kalau untuk menggunakan metode observasi, analis dapat melihat langsung bagaimana sistem aman berjalan, mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Ya, tadi, karena ini kita langsung yang terlibat, kita langsung cari sendiri datanya, kita langsung menjalankan sendiri programnya, maka kita bisa dapat langsung melihat bagaimana sistem yang lama ini berjalan. Lalu juga tadi mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibandingkan metode yang lain. Lalu tadi sama dengan wawancara, ada kelebihan dan ada kekurangannya, di mana kekurangannya membutuhkan waktu cukup lama, ya, karena orang-orang yang diamati biasanya diperlukan yang berbeda dengan waktu sehari-harinya, lalu dapat mengganggu pekerjaan orang ya, pada bagian yang sedang diamati. Ini juga menjadi suatu kelemahan, ya, karena sedikit berinteraksi dengan
stakeholder yang terlibat dan melakukan penelitian atau menganalisa sendiri, ini menjadi memakan cukup banyak waktu. Yang mau tanyakan silakan. Selanjutnya kuesioner. Nah, di dalam metode yang selanjutnya, kuesioner ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah hindari pertanyaan kesian, karena responden biasanya malas untuk menulis banyak. Tadi sama dengan teknik wawancara, dalam menjawab kita langsung arahkan pertanyaan tertutup tadi, ya, cukup dengan ya, tidak. Kuesioner pun sama. Pertanyaan disampaikan tidak terlalu panjang, cukup singkat dan mudah untuk dipahami. Contoh pertanyaan yang memudahkan responden adalah pilihan ganda. Pertanyaan pilihan ganda memudahkan Anda untuk melakukan rekapitulasi data hasil kuesioner. Jadi, dalam bentuk pelayanan, jawabannya ya sudah ada. Gitu. Buruk, sangat buruk, baik, sangat baik. Seperti itu. Nah, kita tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan pilihan kita. Buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak, manfaatkan dan maksimalkan peran responden dalam memberikan informasi terhadap permasalahan yang diberikan. Pastikan responden menjawab pertanyaan dengan baik. Artinya semua pertanyaan di dalam kuesioner itu terjawab oleh responden. Perlu diingat di poin pertama, hindari pertanyaan isian yang cukup panjang, dan kita arahkan ke pertanyaan tertutup yang sudah kita siapkan jawabannya. Sama dengan metode yang dua sebelumnya. Ada kelebihan dan kelemahan dalam kuesioner ini. Untuk kelebihan, hasil lebih objektif karena kuesioner dapat dilakukan pada banyak orang sekaligus. Waktunya lebih singkat, kerahasiaan jawaban lebih terjamin. Sementara kekurangannya adalah responden cenderung malas untuk mengisi kuesioner. Jadi, jika terjadi atau ada kuesioner yang pertanyaannya terlalu panjang, maka ini akan menjadi salah bagi responden untuk mengisinya. Jadi yang kedua, sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Sulit mengontrol responden agar sesuai dengan urutan pertanyaannya. Selanjutnya, hasil atau output dari analisis informasi. Setelah kita lihat tahapan-tahapannya, bagaimana kita memulai menganalisa informasi, lalu metode yang digunakannya untuk mendapatkan data dan informasinya, lalu kita lihat yang terakhir adalah output dari analisis informasi ini. Ya. Output analisis yaitu model sistem merupakan output utama dalam tahap analisis sistem. Tim project terutama membangun. Pertama adalah model-model data bagi kebutuhan database bisnis. Jadi kita bicara tentang database-nya dulu. Bagaimana data-data tersebut diolah di dalam sistem yang lama seperti apa, dan nanti yang barunya bagaimana di database terlebih dahulu yang harus kita catat. Lalu yang kedua, model-model proses atau model-model objek bagi kebutuhan bisnis yang akan dibuat program. Ya, setelah kita tahu database-nya seperti apa, lalu kita bisa tentukan ya, mau proses yang bagaimana atau objek yang bagaimana yang akan kita buatkan program. Selanjutnya, model-model antarmuka yang menunjukkan bagaimana sistem harus berinteraksi dengan pengguna sistem dan sistem lain. Ya, cara tentang interface-nya. Lalu, model-model distribusi bagi geografi bisnis yang akan didukung oleh jaringan, terkait dengan jaringannya nanti di dalam sistem tersebut. Oke, rekan-rekan sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini terkait dengan evaluasi, nanti seperti yang sudah dijelaskan ya,
Dia akan muncul nanti di pertanyaan pada saat ujian tengah semester.